Oke. Jadi jelasinnya gitu ya, Mas. Ya, Nah, jadi pertama kita tanya apa? Kita tanya keseharian dia, kita bangun emosionalnya dulu gitu kan. Oke, kalau sebenarnya ngobrol, apa hmm? namanya, kalau yang konten bicarakan ini saya sudah nonton sebelumnya, yang videonya di YouTube-nya itu sudah nonton itu. Oh, udah nonton. Nah, ya Ah, sudah paham. oke, udah paham. Nah, Hmm. begitupun online juga kayak gitu, Kang. Cuman kayak gini kan, saya kan kalau ngomong tuh agak gugup, nah kan agak grogi lah gitu ibaratnya Nah, kalau secara langsung. Nah, manfaatnya online itu di situ. Jadi manfaatnya online itu kita tanpa perlu ngomong gitu. Cukup nah jari kita yang ngomong gitu. ya itu maksud saya kayak gitu kan. Jadi misalkan secara lewat WA itu saya masih masih bingung. Mm-mm. Saya mulai mulai kenalkannya itu kayak apa dulu. Kayak kemarin kan, kayak kemarin kan saya apa namanya, ke teman saya tuh kan yang nama Imron kan, Hmm? pertamanya kan basa-basi dulu kan, tanya kabar gitu kan. Betul. Nah terus bla 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 kan, ya itu sudah saya kayak apa lagi itu, saya bingung juga tuh. Nah Mm-mm. makanya saya langsung to the point aja, langsung saya Nah, kirim-kirimkan itu video-video yang makanya saya kesalahan hmm. kita udah nggak sabar gitu, nggak sabar langsung jelasin correcting. Kesalahan kita di situ. Jadi apa Iya. kalau misalkan kita udah Iya. bingung nih, kan polanya harus sesuai nih antara pendekatan. Nah, kalau misalkan obrolan udah nyambung, apa misalkan contoh, Mas nih teman saya, misalkan saya panggil ke Mas Afandi ini Pandi gitu ya, ya Ya. contoh biar lebih akrab. Oke, Pandi gimana kabarnya gitu? Wah, alhamdulillah sehat. Gimana lu kabarnya? Alhamdulillah gue juga sehat. Lagi sibuk apa nih? Kerja apa nih sekarang? Wah, saya kerja ini. Oh, gitu ya. Kayaknya enak nih kerja kayak lu gitu. Ah, biasa aja. Gajinya gede kayaknya ya. Udah berapa tahun kerja? Ah, gaji nggak terlalu gede, biasa aja. Udah sekian tahun gitu. Wah, udah sekian tahun gaji masih segitu gitu. Ada loh teman saya apa dari bisnis yang sekarang saya lagi jalanin. Nah, dia dalam waktu 20 bulan bisa tembus 8 motor, 5 mobilio, 3 Pajero, dan 2 rumah. Wah, emang itu gimana? Coba deh lihat nih videonya. Liatin video yang 2 menit gitu nih. Kelihatan ya? Ah, Nah, yang 2 ya. menit tek. Nah, dia udah lihat nih. Oh, itu emang gimana caranya? Wah, bener nih pengen tahu. Jangan deh, jangan mau tahu. Gimana serius lu? Saya juga kayaknya tertarik nih, emang gimana sih? Oke, saya bantu jelasin. Tapi harus mau dengerin bener-bener. Jangan berkedip, berkedip kehilangan 1 juta loh gitu. Kehilangan rumah 1 miliar loh gitu. Jadi Nah, rasa penasarannya udah tinggi, baru kita jelasin. Kebayang nggak ngebangun rasa kebayang penasaran? kebayang. Nah gitu. Jadi apa kita bikin penasaran, kita edifikasi yang udah berhasil. Nah tapi kita nggak liatin bahwa kita ini butuh dia gitu. Kelihatan nggak saya lagi butuh apa Mas Afandi Iya. tadi? Enggak ya? Iya, iya, iya. Oke, kita langsung ilustrasi ngobrol lah sama Mas Afandi. Misalkan Mas Afandi apa saya nggak kenal sama Mas Afandi ya contoh. Hmm. Saya nggak Ya, kenal sama Mas Afandi. makan. Ya Ya. oke. Nah saya kontak nih. Misalkan Mas Afandi lihat-lihat di Instagram saya atau di Facebook saya apa postingan eco racing. Nah terus nge-like. Tapi nggak penasaran dengan bisnis yang sedang saya jalanin. Tapi udah nge-like status saya. Nah terus saya inbox nih ke Mas Afandi. Assalamualaikum, salam kenal Mas. Perkenalkan nama saya Dani Abdul Gani. Saya asli dari Tasikmalaya. Terima kasih sudah like, follow status saya, apa akun saya. Mudah-mudahan wasilah bisnis eco racing ini bisa merubah kehidupan Mas Afandi. Seperti hanya teman-teman saya yang udah berhasil dapat reward mobilio Pajero rumah gitu. Terima kasih Mas gitu. Apaan Mas sudah tahu manfaat eco racing gitu. Kebayang nggak? Apaan Mas sudah tahu bisnis eco racing? Nah, saya langsung nanya kayak gitu. Nah, terus Mas Afandi jawabnya gimana kira-kira? Aku tadi apa namanya, Pak? Uh-uh. Ada buku tadi ya, saya tulis gitu lah. Hmm. Nah, Gitu nah, loh. kan tadi Assalamualaikum, terima kasih Ya, sudah like status saya. Kan Mas Afandi nggak kenal sama saya nggak kenal sama Mas ya, Afandi. Tapi Mas Afandi nge-like status saya gitu. Nah, saya langsung inbox, Assalamualaikum, terima kasih sudah like apa status saya gitu. Mudah-mudahan eco racing ini jadi peluang bisnis atau peluang merubah kehidupan atau apalah gitu. Sebagaimana teman saya yang udah sukses di bisnis ini. Nah, maaf Mas sebelumnya sudah tahu eco racing gitu. oh ya, Nah, jawaban Mas Afandi gimana? belum tahu.
belum tahu. Oh, kan paling sama waalaikumsalam sama-sama. Belum tahu Iya, apaan tuh, Mas? kayak gitu. Wah, masa nih belum tahu padahal bisnis ini lagi viral loh gitu, lagi banyak apa dicari-cari orang gitu. Bahkan sahabat saya juga yang ngajak saya di bisnis ini masih muda loh. Usianya 23 tahun udah dapat 8 motor, 5 mobilio, 2 Pajero, rumah 2 miliar. Wah, yang bener bohong aja kau gitu. Ah, kata siapa gitu. Ya udah kalau misalkan nggak percaya nggak masalah gitu. Karena saya juga awalnya nggak percaya juga Mas gitu. Nah kita cari persamaan di situ. Cari persamaan, jangan berdebat, cari persamaan gitu. Nah saya juga sama gitu. Awalnya nggak percaya Mas sama bisnis ini. Tapi setelah dijelasin sama Mas Dani Abdul Ghani, akhirnya saya paham. Setelah saya nonton YouTube-nya di YouTube beliau, saya paham gitu bahwa bisnis ini layak diperjuangkan Mas. Emang gimana sih gitu? Boleh minta kontak WA-nya gitu. Nah, nanti chattingan di WA biasa tanya nama, tanya kabar gitu kan, tanya kerjaan dia. Nah, nanti kita baru masuk ke penasarannya gitu. Kita cari hot buttonnya, misalkan dia kerja nih. Nah, kalau misalkan kerja, wah kayaknya enak nih kerja seperti Mas gitu. Jadi kita puji-puji dulu gitu. Nah, nanti kalau misalkan dia ngeluh dengan kerjaannya, baru kita masukin gitu. Atau misalkan kita tanya hasilnya gimana Mas setelah kerja sekian tahun. Wah, saya gini-gini aja Mas, baru kredit motor dan sebagainya. Oh, gitu. Nah, kalau misalkan saya kasih peluang nih Mas, seperti saya dikasih peluang seperti Kang Dani, bisnis eco racing, bisa merubah kehidupan kita jauh lebih cepat, kira-kira mau nggak? Gitu. Kau ya nggak? Bayang, bayang. Tapi kalau bisa sih bukan mau nggak, kira-kira bakal join nggak gitu? Atau misalkan bakal mau memahami nggak? Sebetulnya join atau enggak terserah Mas. Yang terpenting Mas sudah mendapatkan informasinya Mas. Kenapa? Karena saya juga awal mula informasi gitu. Kang Dani juga awal mula informasi. Nah kalau mau lebih kan nanti Mas jelasin secara biasa. Nah nanti lebih ke edifikasi saya gitu. Hasil saya di bisnis ini bagaimana dan sebagainya. Nah nanti kalau udah benar-benar penasaran, nanti saya bantu jelasin. Ketika dia join, Mas Afandi yang dapat komisi gitu. Iya. Jadi kita lebih ke bikin penasaran dulu. Kalau Mas Afandi jelasin pasti masih gak gigu gitu. Sederhana ya, paham ya? Paham, paham. Sok coba ada yang mau ditanyain dulu nggak masalah itu dulu? Kalau masalah itu, insya Allah saya paham. Cuma dari ngomongnya itu mungkin baru saya rinci dulu kan. Gitu. Nah itu masalah ngomong itu akan dengan sendirinya Mas. Itu intuisi. Yang namanya intuisi itu dari pengalaman gitu. Karena saya sering berbicara dengan banyak orang, akhirnya saya bisa tahu nih harus digimana nih orang ini gitu. Kenapa? Karena sering gitu. Kalau misalkan kita baru-baru mulai, ya wajar. Kalau misalkan kita belum tahu, tapi nanti suatu saat kita akan terbiasa dengan sendirinya. Jadi dari sekarang nih paksain diri, paksa bisa terbiasa. Kalau nggak dipaksain, ya kita nggak akan bisa-bisa. Nah tapi kitanya jangan ngeluh, harusnya konsultasi, Mas kalau gini gimana, salah nggak gitu, kalau gini gimana, salah nggak gitu. Oh masih kurang sini, kurang ini gitu. Nanti saya ajarin lagi pelan-pelan gitu. Yang terpenting kita niatin belajar gitu. Gini aja Mas Afandi. Mas Afandi sekolah sampai lulusan apa? SMA. SMA. Dari SD sampai SMA berapa tahun? Berapa? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu. Jadi 12 tahun. Ya. Nah, Mas Afandi belajar 12 tahun langsung dapat rumah nggak? Enggak. Nah, di sini nggak nyampe 12 tahun, Mas. Cukup belajar sambil action, tapi belajarnya sambil action gitu. Bukan sekarang bagaimana jelasinnya nonton video terus menerus gitu. Tapi kita nggak terjun di lapangan, ya salah gitu. Justru kita harus terjun di lapangan biar kita tahu, biar kita paham. Nah, kalau misalkan ada salah, introspeksi, belajar lagi, ulang lagi, coba lagi gitu. Kebayang nggak? Nah, itu yang saya lakuin gitu. Nah, nanti kuantitas akan mengalahkan kualitas. Meskipun Mas pemula, bukan lagi pemula amatiran di bisnis ini, tapi kalau misalkan Mas terus berproses dari amatiran menuju pemula, pemula menjadi bisa menjadi hebat menjadi ahli gitu. Jadi ada proses, nggak mungkin langsung jadi ahli gitu. Ketika amatiran, prosesnya menuju pemula dulu. Jadi diibaratin gini, kalau misalkan contoh gini lah, Mas Afandi kalau misalkan punya impian pengen rumah 1 miliar, wah rasanya mustahil gitu. Kau ya nggak? Tapi kalau Mas Andi terus bergerak dari yang namanya mustahil itu menjadi
setengah apa dari yang tidak mungkin, yang tadinya mustahil jadi seperempat mungkin gitu. Jadi seperempat mungkin, seperempat apa seperempatnya berhasil gitu. Nah dari seperempat setengah gitu, jadi setengah mungkin, dari setengah mungkin jadi mungkin, dari mungkin jadi benar-benar terjadi gitu. Jadi itu proses. Nah jadi jangan berharap dari misalkan tidak mungkin jadi dari mustahil jadi langsung terjadi, nggak mungkin karena ada proses gitu. Nah kalau kita lewati prosesnya, fasenya, maka otomatis kita pasti sukses. Kebayang nggak fase-fasenya ya? Iya. Nah, Nah ini Mas, kan aku tawarin juga ke teman-teman kerja kan, malah saya di apa namanya diledekin terus sama teman-teman saya kan, saya tawarin malah ledek dengan terus itu gimana ya, misalnya cara nawarin ke teman-teman tuh gimana gitu biar ya teman-teman makanya. kerja di sini. Nah kalau misalkan udah diledekin, udah di ini, kalau kita debat sama mereka, maka yang terjadi mereka akan gengsi. Ketika mereka paham pun, ketika Mas dapat reward pun, mereka akan gengsi dan joinnya ke yang lain. Nah, makanya ketika mereka ngeledekin, oh iya betul, makasih gitu. Makasih, 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 makasih gitu. Kenapa? Karena mereka belum paham apa yang Mas pahamin. Diibaratin gini lah, seorang ustad ngajar ke anak ngajar ke muridnya, ngajar ke santri. Nah, awal mula santrinya kan nggak paham. Ada yang misalkan nggak suka atau apalah gitu kan, ada yang tetap bandel gitu dan sebagainya. Ya, Ustadz apakah marah? Enggak kan? Enggak. Lanjut aja ngajar. Nanti juga paham apa yang Ustadz pahamin gitu. Nah gitu pun dengan bisnis ini gitu. Orang kenapa menghina, meledek, nggak percaya karena mereka belum melihat apa yang kita lihat. Mereka belum memahami apa yang kita pahami. Nah yang namanya orang yang belum memahami apa yang kita pahami, kira-kira kalau kita marah siapa yang bego? Ya muridnya. Yang bego ya kita lah. Ya, kita. Kenapa harus marah, kan mereka belum paham. Oh iya. Kalau mereka paham, kira-kira kayak Mas paham sekarang, kira-kira mau nggak bergabung? Kan mau nggak menjalankan bisnisnya? Kan mau gitu. Jadi wajar kalau mereka menghina, tapi kita cukup cari yang lain lagi gitu, yang mau memahami, yang mau membuka hati. Nah untuk ke teman-teman kita cukup dekat aja gitu, tapi jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena akan mempengaruhi pikiran kita. Lingkungan itu akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita ke depan. Karena gini, ada riset di mana ketika misalkan kita mau kaya, pastikan kita berada di lingkungan kaya. Kita mau sukses, berada di lingkungan sukses. Kalau kita mau gagal, ya berarti di lingkungan yang gagal gitu. Menurut peribahasa, kalau kita kumpul dengan yang minyak wangi, maka kita akan kecium bau wanginya. Kalau misalkan kita sama yang bau minyak, kecium juga bau minyaknya gitu kan. Makanya lingkungan juga harus kita pilih-pilih gitu. Nah saya juga temen SD, SMP, SMA yang join ke tim saya, yang jadi di bisnis saya paling berapa orang. Dan itu pun yang sukses paling berapa? Yang sukses baru 2 orang. Yang lainnya di awal ngeledek, ketika join gak jalan gitu kan. Yang jalan pun setengah-setengah, dan yang sukses itu paling 2 orang, 1 orang gitu. Kebayang nggak? Jadi nggak usah ngarepin mereka. Cukup kita buktikan aja, karena kita butuh juga mereka ketika kita udah sukses. Perlu yang tepuk tangan, ternyata kamu bisa, ternyata kamu hebat. Wah wajar kamu hebat karena tekun dan sebagainya. Nah kalau mereka tekun juga sebetulnya bisa. Saya juga kan awalnya merintis kayak gitu juga gitu. Ya itu maksud saya kayak gini kan. Jadi kan ya ibaratnya kita kan punya teman sudah ibaratnya pertama pulangan itu kan udah nolak gitu kan, pertamanya nggak nolak sih, teman dia ngeledekin, tapi nggak mau ikut join dulu kan. Betul. Nah yang kedua ini kan saya menghubungi kontak-kontak yang teman-teman yang lama kan. Nah terus dia masih ada juga, maksudnya saya pengen lebih luas lagi, nawarin lebih luas lagi. Nah caranya gimana kan? Lewat mana? Lewat. Nah cuman beresin dulu semua teman sambil kita yang di luar. Nah yang di luar gimana caranya? Caranya sederhana. Kunci untuk kita sukses di bisnis ini, yang pertama branding. Branding itu kita cepet nih di bisnis ini gitu. Ternyata saya bisa dan sebagainya. Nah yang kedua database. Database ini adalah orang-orang baru, daftar nama yang baru, atau misalkan list building yang baru. List building itu daftar calon prospek lah gitu. Kalau bahasa sederhananya daftar calon prospek gitu. Oh ya enggak? Nah jadi kita bikin table nih, nama,
terus kemudian status dia misalkan belum diprospek. Kalau misalkan dia ada di prospek, kita klik prospek, misalkan belum diprospek BP gitu. Kalau udah diprospek P gitu. Nah, terus kemudian ada follow up gitu. Nah, kalau misalkan yang udah diprospek berarti kita tugasnya follow up gitu. Nah, kalau misalkan yang belum bergabung di ujungnya belum bergabung, kenapa alasannya gitu? Gak ada modal atau nolak atau negatif atau apa gitu. Kebayang nggak? Nah, pastiin tabel itu nambah terus. Tabel itu nambah terus, harus nambah terus tiap hari. Nah, caranya gimana? Caranya bisa via Facebook, via Instagram gitu. Misalkan via Facebook kita add orang-orang yang misalkan contoh nge-like statusnya Ipo Santosa, Mario Teguh dan sebagainya. Nah, itu kan daftar list baru calon prospekan kita gitu. Nah, cuma kita harus bangun brandingnya. Nah, yang namanya brand itu apa yang dilihat orang terhadap kita. Itu namanya branding. Apa yang orang lihat terhadap kita. Tapi sebelum itu, kita yang ingin seperti apa dilihat oleh orang lain. Kalau misalkan status-status kita alay, maka otomatis kita akan ke brand, wah si ini mah orangnya alay. Goyang nggak? Kalau status-status kita motivasi, orang nge-brand kita, wah ini mah motivator, gitu. Kalau status-status kita misalkan tentang bisnis, maka otomatis orang mengenal, oh ini bisnismen, gitu. Goyang nggak? Nah, kita pengen terlihat seperti apa? Kalau saya di Facebook, di Instagram, di YouTube pengen terlihat seperti leader profesional. Kenapa? Karena dengan leader profesional lah orang ingin join ke saya gitu. Ketika dia paham eco-racing, dia pengen tahu eco-racing, dia pengen joinnya ke saya. Kenapa? Karena saya leader profesional gitu. Kebayang nggak? Karena orang itu pengen join kepada mentor yang benar-benar siap membantu. Nah, gimana Mas kalau misalkan saya masih pemula, masih ini? Nah, anggap aja kita sebagai mentor. Kenapa? Karena pura-pura jadi kenyataan. Akhirnya apa? Ketika kita menganggap memataskan diri kita jadi mentor, nah kita belajar tentang mentoring itu kayak gimana sih, gitu. Kebayang nggak? Akhirnya video-video kita itu tentang mentoring gimana sih, gitu. Nah, itu branding. Nah, tapi branding itu bakal terbentuk dengan banyaknya database, gitu. Kalau misalkan pertemanannya cuma 100, 200, 1000, 2000, ya percuma juga gitu. Kalau nggak nambah-nambah, orang yang lihat itu aja, ya nggak bakal berkembang juga, gitu. Jadi harus ada orang baru terus, gitu, yang kita add. Nah, kalau misalkan mau lebih terbentuk brandingnya, kita add dulu mitra-mitra eco-racing. Kenapa Kenapa kok mitra eco-racing? Supaya terjadi interaksi dulu, supaya yang like ada, yang komen ada, gitu. Nah, ketika udah yang like banyak, komen banyak, ketika kita add yang di luar pun, orang lain akan penasaran, ini bisnis apa sih, gitu. Kebayang nggak? Nanti juga tahu-tahu ngontek, gitu. Kalau misalkan nggak ngontek, kita kontak duluan kalau dia udah mulai like status kita, gitu. Nah, nanti baru kita belajar presentasi. Nah, presentasi perbanyak. Nah, makanya sekarang kenapa harus teman-teman terdekat dulu? Kenapa harus sahabat dulu dan sebagainya? Itu untuk memperbanyak kesalahan kita dulu, gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tahu nih kesalahan kita, apa yang harus dilakukan, kita paham cara presentasinya, ketika kita mulai presentasi yang di luar, kita akan lebih enak, lebih enjoy. Kebayang nggak? Nah, cara saya, misalkan contoh saya di awal ngerintis saya produk semuanya di tester 2 hari habis. Kebayang nggak 2 hari habis? Kenapa? Karena saya pengen tahu kalau misalkan saya online nanti pasti banyak kendala juga gitu. Kendala di lapangan. Nah, ketika saya udah di lapangan, tahu kendala-kendalanya, apa solusinya, jadi enak untuk menjelaskan ke yang lebih banyak orang gitu. Jadi lebih pede gitu. Kenapa? Karena saya udah tahu nih solusinya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana cara jelasinnya, dan sebagainya gitu. Nah, jadi fasenya banyak gitu. Nah, yang terpenting sekarang mulai sebisa mungkin. Nah, banyak orang yang gagal di bisnis ini. Kenapa? Karena terlalu banyak hitung-hitungan. Terlalu pakai otak kiri. Otak kiri itu realistis. Otak kiri itu teratur. Otak kiri itu rasional gitu. Makanya dihitung-hitung dulu nih, bagaimana nih kalau ditolak, bagaimana nih kalau ini, bagaimana nih hasilnya, bagaimana kalau rugi dan sebagainya. Itu otak kiri. Makanya nggak dibuka-buka bisnisnya, makanya nggak mulai-mulai bisnisnya. Nah, kalau pembisnis itu mulainya di otak kanan dulu. Kalau saya bisnis diibaratin masuk ke WC, masuk ke kamar mandi. Kalau kita masuk ke kamar mandi, kira-kira mikir dulu nggak? Nggak, masuk aja ya. Kalau misalkan sabun habis gimana? Ya tinggal keluar lagi, beli sabun dulu. Betul nggak? Betul. Kalau misalkan baju belum ada, siapin baju, siapin anduk dan sebagainya kan gitu. Nah, bisnis juga kayak gitu. Kalau misalkan udah masuk, nanti juga ngitung sendiri.
Gitu. Kalau misalkan udah jalan nanti juga tahu, oh kesalahannya ini, oh kurangnya ini, perbaiki lagi gitu. Nah itu baru pembisnis. Kebayang nggak? Karena ada nih apa, sebuah sekolahan, sebuah sekolahan nih lucu banget. Ini cerita asli dari mentor saya, di mana dia dulu sekolah belajar tentang renang. Dia di lapangan disuruh buka baju, kebayang nggak? Iya. Buka baju, buka celana pakai kolor. Dia belajar tentang renang. Renang itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa yang lain kan pada liatin, ketawa dan sebagainya. Kayak nggak? Ya iyalah kayak orang gila. Kalau misalkan mau belajar renang langsung aja ke kolam renang gitu. Iya. Nah, kalau misalkan contoh gini, apa kita cari tempat renang yang apa yang ini yang nggak terlalu dalam gitu, Yang yang nggak aman. bakalan kita kelelep gitu. Nah kita ajak orang yang bisa renang, lu bisa renang nggak? Oh bisa, ya udah ajarin gue yuk kita renang. Renang di yang biasa dulu, dari yang biasa naik lagi yang agak dalam. Nah nanti naik lagi yang dalamnya lumayan gitu. Akhirnya kita bisa renang bener-bener renang gitu tanpa takut dengan apa tingginya air gitu. Kebayang nggak? Iya. Bayang. Nah, begitupun bisnis. Jadi kita mulai dari hal terkecil gitu. Iya. Bukan dipikir-pikir. Kebayang ya? Maksudnya Bayang. paham ya? Kebayang apa Iya. yang harus dilakuin? Iya. Siap action ya? Nah, dari kemarin saya sudah siap action, cuman belum tahu caranya kan, cara Mhm. promosinya dulu itu makanya Oke. Kalau kalau sekarang ada tanya-tanya. gambaran Kang Afandi gimana? Gambaran Kang Afandi sekarang? Insya Allah kalau sekarang gambarannya sudah ada nih. Maksudnya dari sudah sampai kita itu sudah ada gambarannya, Oke. Nah, cara promosinya. terus update statusnya jangan melulu promosi. Kalau kita promosi, orang itu nggak suka. Maksudnya update di mana? Facebook atau gimana? Update statusnya jangan melulu promosi. Kalau promosi pasti yang like sedikit. Kebayang Oh, ya. nah, Nah, ya, ya. yang kita share apa? Yang kita share apa misalkan apa enggak apa kita copot selling atau shop selling. Shop selling itu penjual apa menjual tapi dengan halus gitu. Jadi enggak hard selling, enggak langsung ecouraging ini gini 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 gini. Wah, produk ecouraging kayak gini. Nah, tapi kita lebih halus. Maksudnya gimana? Contoh misalkan ada testimoni eco farming atau misalkan testimoni ecouraging. Iya, alhamdulillah teman saya kemarin baru pakai eco racing, terasa hematnya ternyata keren, tes eco racing memang dahsyat, gitu doang gitu. Jadi status-status yang bikin penasaran. Nah, itu saya belum paham tuh, belum belum ngerti. Maksudnya Nah, contoh gini, kita bikin misalkan status apa gimana? produk udah nyampe nih di Akang, contoh. Akang Mm-mm. testimoni nih ke temen. Nah, temen misalkan nge-share testimoninya ngechat, bener bro, pakai eco racing, saya ngerasain hematnya tenaga makin kenceng nih, tarikan enteng gitu ya. Awal mula kayak gini kayak gini kayak gini. Nah kita langsung screenshot langsung bikin status. Alhamdulillah nih kemarin apa nyoba teman saya nyobain produk eco racing. Ih hematnya luar biasa gitu. Ih dampaknya luar biasa ke mesin. Eco racing memang jos gitu doang gitu. Oh Gak iya. usah apa bilang nanti kalau misalkan pengen tahu eco racing kontak saya, nggak usah Oh gitu. iya. Nah, yang terpenting di apa di biografi kita ada nomor handphone kita gitu. Ya itu makanya aku belum belum tahu juga yang promosi di Facebook juga kan saya tak bikin halaman, tak promosi di anu juga kan kayak gitu. Jadi dari WA aku tak tak salin tak pindahkan situ, tak salin pindahkan Nah, situ. betul. Nah, ketika saya misalkan share apa, misalkan contoh tadi leader Isan gitu, dapat rumah 1 M kan, udah pembuatan rumahnya bentar lagi jadi gitu. Nah, Ya, itu di-share lagi gitu. Kayak itu gitu. saya share nggak Kan apa-apa. apa share status itu kan nggak ngeliatin promosi status itu. So nggak apa-apa kalau kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu memperlihatkan gitu, nggak terlalu memperlihatkan bahwa kita butuh orang lain gitu. Jadi ya Hmm. orang yang profesional itu dia bisa membuat orang lain yang butuh dia gitu. Padahal aslinya kita butuh dia gitu. Saya enggak. Bayang nggak bayang. Nah, kayak misalkan saya sama Mas Apandi di awal gini. Jadi saya nggak terlalu memperlihatkan bahwa saya butuh Mas Apandi, gitu. Ya, ya. Tapi Mas Apandi yang butuh ke saya. Iya betul. Uh, Iya betul uh, memang. jadi ya jual mahal, tapi jual mahalnya membuat orang itu tertarik. Bukan jual mahal sekarang malah membuat membuat orang kabur gitu. Iya, iya. Dikit-dikit nanti juga paham. Apa yang saya jelasin dikit-dikit nanti juga paham. Yang terpenting banyak actionnya. Nah nanti Facebooknya namanya apa? Add Facebook saya yang Dani Abdul Ghani. Jadi saya pantau.
Sudah saya add kok. Oh, siap. Belum ada Nanti konfirmasi. kasih tahu aja nama Facebooknya apa, nanti saya konfir ya. Namanya saya Khair Apandi. Oke, siap. Nanti di-share aja, di screenshot aja biar ini, soalnya yang add banyak. Kalau misalkan nggak saya konfir, saya add yang punya Mas gitu. Tapi ini aku fotonya pakai base apa namanya nih yang Bandung Ecoral itu nggak apa-apa kah? Nggak Maksudnya apa-apa, nggak apa-apa. nggak Nanti menunjukkan aturan kayak gimana? nanti saya ajarin pelan-pelan. Pokoknya saya lihat dulu Facebook Mas. Oh iya. Nanti Kita diarahin lebih lanjut lagi. Soalnya kalau nggak lihat langsung saya juga bingung. Nah nanti status-statusnya, oh ini ada yang salah nih, ada yang ini nih. Nanti perbaikin sambil jalan. Yang terpenting kita bikin status terus. Add dulu Mitra Eco Racing. Nah, tulis nih Mas. Bentar. Tulis. Apa namanya? Oke, add Mitra di awal itu Facebook baru bukan? Ini Facebook lama nih. Facebook lama, pertemanannya udah berapa? Pertemanannya 1420 teman. 1400 ya? Iya. Nah, dari 1400 ke 2400 coba tulis. Gimana? 1400 ke teman 2400. 1400. Menuju ke 2400. Menuju ke 2400. Hmm. Nah, add dulu Mitra Eco Racing 80%. Add dulu. Jadi add itu minta pertemanan 80% Mitra Eco Racing, 20% di luar. Bentar dulu kan. 1400 menuju ke 2400 add dulu Mitra apa? Mitra Eco Racing. Jadi yang like status saya atau yang like statusnya leader Eco Racing, kan banyak yang yang ngetik saya juga gitu. Nah, itu kan udah jelas yang like kebanyakan kan Eco Racing gitu. Jadi add-nya Mitra Eco Racing 80%. Nah, 20% yang di luar. Nah, yang di luar ini contoh misalkan cek coba Facebooknya Marit Teguh, fanspage-nya Marit Teguh, itu sekali bikin status kan ratusan gitu. Nah, bisa add yang baru like statusnya Marit Teguh gitu. Atau misalkan motivator-motivator atau misalkan pembisnis-pembisnis kayak Dewa Eka Prayoga gitu. Terus kemudian yang lain-lainnya lah gitu ya. Ini saya bacakan lagi ya. 1400 menuju ke 2400 add dulu Mitra Eco Racing. Terus tadi berapa? 20% yang di luar. 20% yang di luar. Nah, terus itu yang 80 di dalam. Hah? Ya, gimana? Ya, 80% yang di Eco Racing, yang 20% yang bukan Eco Racing gitu. Ini saya tulis maksudnya ini saya di mana nih? Saya tulis di mana? Enggak, jadi nanti untuk nge-add di Facebook. Oh, deh. Ya, di Facebook itu like status-status add orang-orang yang like status saya atau yang like statusnya Risiana atau yang like statusnya Acep gitu. Yang leader Eco Racing gitu. Kebayang ya? Oke, nah sisanya 20% add-nya yang di luar. Nah, add-nya per berapa jam sekali gitu. Nah, misalkan contoh per 4 jam sekali, 4 jam sekali 80 orang Eco Racing, mitra Eco Racing yang kita add 20% yang di luar gitu. Nah, 4 jam berikutnya 80 orang member Eco Racing, 20 orang yang di luar gitu. Sampai akhirnya pertemanannya benar-benar sampai 2400 gitu. Oke. Nah, dari 2400 ke 3400, nah tinggal rubah persenannya. Yang tadinya 80 orang jadi 60 orang member Eco Racing, 40 orang yang di luar gitu. Nah, nanti ketika udah 3400 ke 4400, nah turunin lagi naikin lagi yang di luar yang di luarnya 60%, yang Eco Racing-nya 40% gitu. Kebayang nggak? Jadi sambil ngebangun branding gitu. Kenapa harus add Mitra Eco Racing? Supaya branding kebentuk dulu. Supaya ada interaksi dulu gitu. Oke? Oke, kebayang ya. Nah, nanti diintrospeksi sambil jalan. Nah, intinya ini itu lakuin dulu aja. Sambil jalan, sambil promosi, sambil prospekan teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada teman yang nggak percaya, coba deh tonton dulu YouTube saya gitu dan Abdul Ghani. Nah, nanti kalau misalkan kamu mau lebih jelas, saya bantu kenalin ke beliau gitu. Beliau sebetulnya sibuk, tapi insya Allah beliau mau bantu gitu. Siap?
Oke, kayak gitu dulu ya, Mas Afandi ya. Oke. Terima kasih Oke, banyak nih. siap sama-sama Mas Afandi. Oke, Oke. yuk ya. Iya. Oke, assalamualaikum.